Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 1 dengan pembahasan gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kita mulai pada subbab pertama ya, yaitu tentang konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana suatu benda bisa dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda atau objek yang bergerak pada lintasan lurus disebut gerak lurus. Jarak merupakan panjang lintasan. Perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh. Kelajuan merupakan seberapa cepat suatu benda menempuh jarak tertentu. Kecepatan merupakan seberapa cepat suatu benda berpindah dari posisi A ke B. Percepatan merupakan kecepatan benda dihitung dari persatuan waktu. Rumus kelajuan, jarak dibagi waktu. Rumus kecepatan, jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi waktu. Rumus percepatan, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Newton 1 mengenalkan atau menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Rumusnya nol atau resultan gaya. Newton 2, percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbaring lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumusnya F sama dengan ma. Newton 3, pasangan aksi reaksi adalah dua gaya yang bekerja pada benda berbeda. Rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama rangka, yang kedua sendi, dan yang ketiga adalah otot. Rangka merupakan alat gerak pasif pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pembentuk tubuh serta tempat melekatnya otot-otot. Rangka tersusun dari tulang. Tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama tulang pipa yang memiliki ciri panjang, berongga, dan seperti tabung. Contohnya seperti tulang paha dan tulang lengan. Yang kedua adalah tulang pipi yang memiliki ciri pipih dan seperti lempeng. Contohnya tulang-tulang pembentuk kepala atau tulang tengkorak. Yang ketiga adalah tulang pendek yang memiliki ciri berbentuk kubus atau tidak beraturan serta pendek. Contoh dari tulang pendek adalah ruas-ruas penyusun tulang belakang. Penyusun rangka tubuh dibagi menjadi 3. Yang pertama tulang kepala atau tengkorak, yang kedua rangka badan, yang ketiga tulang anggota gerak. Setelah tulang ada sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya adalah tulang tengkorak. Yang kedua, tulang kaku, sendi yang bisa digerakkan namun terbatas. Contohnya seperti tulang rusuk. Yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak merupakan sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi gerak dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat diayunkan ke arah manapun. Yang kedua adalah sendi engsel, sendi yang dapat digerakkan ke satu arah. Yang ketiga ada sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Yang kelima ada sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Sistem gerak pada hewan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya terutama kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip dan burung terbang dengan menggunakan sayap. 1. Gerak hewan dalam air. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya.
Hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk tubuh torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. 2. Gerak hewan di udara. Pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah menggunakan sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Sayap burung memiliki bentuk melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. 3. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Sekarang, kita akan mempelajari tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak hygroscopsis, dan gerak esiosom. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya, terdapat dalam tumbuhan Hydrilla verticillata. Yang kedua adalah gerak hygroscopsis. Gerak hygroscopsis adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara konstan. Contohnya terdapat pada buah polong-polongan yang sudah tua. Dan yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuh-tumbuhan. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Contohnya terdapat dalam tumbuhan bunga matahari. Beberapa jenis gerak tropisme adalah gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak tigmotropisme, dan gerak kemotropisme. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya terdapat pada Euglena viridis. Gerak nasti adalah gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya terdapat pada tumbuhan putri malu. Beberapa jenis gerak nasti adalah gerak seismonasti, gerak niktinasti, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Seorang atlet menempuh jarak 150 meter dalam waktu 1 menit. Berapa kelajuan yang dimiliki oleh atlet tersebut? Jawabannya, diketahui jarak sama dengan 150 meter, sedangkan waktunya 1 menit atau 60 sekon. Ditanya berapa kelajuannya, dijawab F sama dengan S dibagi T, atau sama dengan 150 dibagi 60, yang hasilnya adalah 2,5 meter per sekon. Sebutkan peristiwa yang merupakan contoh hukum Newton 2. Saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Sendi-sendi pada siku dan lutut termasuk dalam tipe sendi? Jawabannya, sendi engsel. Apa bentuk tubuh
yang paling banyak dimiliki oleh hewan air? Jawabannya, bentuk torpedo atau streamline. Gerak pada tumbuhan putri malu termasuk dalam gerak? Jawabannya, seismonesti.